kuatkan. Oleh kebenaran-kebenaran itu kami dikuatkan, oleh kebenaran-kebenaran itu kami semakin memahami dan mengenal akan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dengar doa kami dan kami serahkan seluruh rangkaian jam pemberitaan ini. Jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang rindu belajar firman bersama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Oke, baik. Kita akan mempelajari pada kesempatan-kesempatan yang ada ini, saudaraku, mengenai ajaran atau doktrin tentang Kristus atau yang disebut dengan kristologi. Jadi kalau ada namanya logi-logi di belakang, itu berarti artinya ilmu atau ajaran, ya. Biologi berarti ilmu yang mempelajari tentang kehidupan, ya saudaraku. Jadi kalau kristologi berarti ilmu yang mempelajari tentang Kristus. Dan masih banyak lagi logi-logi yang lain yang saudara itu merupakan bagian yang penting dalam kehidupan gereja atau sebagai orang-orang percaya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita masuk lebih jauh memahami atau belajar tentang doktrin kristologi ini, saya ingin menyampaikan dulu beberapa hal penting mendahului pembelajaran kita pada kesempatan-kesempatan yang akan berjalan di beberapa minggu ke depan. Saudara yang terkasih, kalau kita membaca satu bagian firman Tuhan, misalnya dalam Matius pasal 13, ya, Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur, ya. Lalu kemudian dia menjelaskan tentang 4 jenis tanah. Dia mengumpamakan, ya, hati seseorang itu diibaratkan seperti tanah-tanah itu. Lalu kemudian, saudaraku, kita menemukan di dalam teks itu bahwa tanah-tanah itu ditaburi oleh benih, dan benih yang dimaksud itu adalah firman Allah. Saudara, nah di antara 4 jenis tanah itu, benih yang menumbuhkan, saudaraku, dan menghasilkan buah hanyalah 1 jenis tanah, yaitu tanah yang baik itu. Dikatakan bahwa tanah yang baik itu kemudian mengeluarkan buah, ya, ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100 kali lipat. Nah, saudara, setelah Yesus bicara tentang perumpamaan itu, lalu kemudian datanglah murid-muridnya dan bertanya kepada Yesus, kenapa Tuhan Yesus harus mengajar dengan perumpamaan? Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya itu dalam Injil Matius 13 itu, kalau saya tidak salah mulai ayat yang ke-15, ya. Yesus bilang sama mereka bahwa kepada kamu diberikan karunia rahasia untuk mengerti rahasia tentang kebenaran, tetapi ada orang yang tidak diberi kasih karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Saudara, artinya begini, kalau kita memperhatikan apa yang Yesus sampaikan ini, bahwa ternyata belajar firman, ya, itu adalah sesuatu kesempatan yang baik. Kenapa saya katakan kesempatan yang baik? Karena Tuhan mau menyatakan rahasianya kepada kita. Karena rupanya rahasianya itu tidak disampaikan kepada semua orang. Dia hanya menyampaikan kepada orang-orang tertentu, dan juga orang-orang itu memahaminya. Ada juga yang disampaikan tetapi tidak memahaminya. Lalu Yesus mengutip satu ayat di dalam kitab Yesaya yang mengatakan bahwa mereka mempunyai telinga tetapi mereka tidak akan mendengar. Mereka punya mata tetapi mereka tidak akan melihat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa Yesus bicara begitu? Karena sekali lagi, saudaraku, bicara soal kebenaran itu rupanya memang Allah tidak selalu, saudaraku, menyatakan kepada semua orang, ya. Jadi kalau kita diberitahu rahasia kerajaan Allah, maka kita sebenarnya orang-orang yang sangat beruntung. Ada amin? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita hidup di negara Republik Indonesia ini, lalu kita tahu rahasia-rahasia negara, itu kita bangga sekali, ya, saudara. Tapi bagaimana kita bisa tahu rahasia negara kalau tidak ada yang kasih tahu kita itu rahasia negara?
Ya, dan tidak mungkin tiba-tiba orang saudaraku atau orang-orang penting di negara ini ya tanpa kenal dekat dengan kita, tanpa saudaraku memahami siapa saudara, lalu kemudian dia curhat soal rahasia negara. Itu mustahil, saudara yang terkasih. Nah, itu juga dengan Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu menyatakan sesuatu kepada kita, kita bersyukur sekali karena tidak semua rahasianya itu dibukakan kepada semua orang. Hanya Tuhan memberikan itu kepada orang-orang yang mempunyai kerinduan. Makanya saudara, di ayat selanjutnya dari Matius 13 itu, Yesus bilang begini, siapa yang mempunyai dia akan ditambahkan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apa yang ada padanya akan diambil daripadanya. Maksudnya apa ini saudara? Kata mempunyai di sini artinya suatu kerinduan, hasrat, keinginan. Jadi orang kalau punya hasrat, punya keinginan untuk belajar firman, itu Tuhan tambahkan rahasia. Tuhan bukakan rahasia. Tuhan nyatakan rahasianya kepada kita. Tetapi kalau orang itu ya jadi Kristen begitu-begitu saja, maka sekali lagi ya Tuhan tidak akan memberitahu kepada dia apa yang dia ketahui. Bahkan sekali lagi, bahkan mungkin dia akan terus begitu-begitu saja dalam kekanak-kanakan rohaninya sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Karena itu sekali lagi bersyukurlah kalau Tuhan izinkan kita boleh mengenal dan mengerti akan rahasia kebenaran Tuhan. Nah, hari ini kita belajar tentang satu bagian rahasia Tuhan, yaitu ajaran tentang Kristologi. Nah, ada beberapa hal yang akan menjadi sorotan dari doktrin ini, ya saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Yang pertama, saudara, dalam doktrin ini kita akan belajar tentang keilahian Yesus Kristus. Kealahan Yesus Kristus itu akan menjadi sorotan kita pada kesempatan saudaraku dalam pembelajaran ini. Yang pertama. Yang kedua, kita akan mempelajari juga tentang kemanusiaan Yesus Kristus. Lalu kemudian yang ketiga, kita akan belajar tentang karya Yesus Kristus. Yang keempat, kita akan belajar Kristus dalam kehidupan orang percaya. Ini adalah 4 bagian besar yang menjadi tema daripada Kristologi, ya. Keilahian Yesus Kristus, kemanusiaan Yesus Kristus, karya Yesus Kristus, dan juga bagaimana Kristus Yesus itu dalam kehidupan orang percaya. Nah, saudaraku, tentu di bagian-bagian ini kita akan membahas ada lagi sub-sub kecil atau bagian-bagian kecil yang masuk di dalam poin-poin besar ini. Jadi saya sendiri tidak bisa memastikan seberapa banyak kita akan berjumpa, saudara yang terkasih, di dalam doktrin soteriologi ini. Kalau kami kristologi ini, kalau kami di sekolah teologia, maka kami mempunyai sistem belajar semester itu, maka setiap mata kuliah itu, apalagi doktrin-doktrin ini, itu minimal tuh kami ada dalam 12 kali pertemuan di kelas, ya saudara, untuk belajar tentang satu bagian ajaran tertentu. Itu butuh yang namanya 12 kali pertemuan di dalam satu semester. Ya, kita karena tidak pakai semester, jadi kita ikuti saja apa yang bergerak di sini, ya saudara yang terkasih, sampai di mana kita stop, nanti kita lanjut lagi. Oke, itu yang akan kita soroti secara khusus dalam mengenai doktrin Kristologi ini. Baik. Nah, apa yang menjadi kepentingan kita belajar Kristologi? Ini yang saya mau dahului, saudara, sebelum kita memperhatikan bagian-bagian itu. Apa pentingnya seorang belajar Kristologi? Yang pertama, saudara, ini menentukan dasar iman kekristenan kita. Jadi mempelajari tentang Kristus itu menentukan dasar iman Kristen. Kenapa menentukan dasar iman Kristen, saudara yang terkasih di dalam Tuhan? Karena kalau kita berbicara soal Kristen, itu tidak bisa lepas dari yang namanya Kristus. Itu mempunyai relasi kaitan yang sangat erat. Bagaimana saya menyebut diri saya Kristen, tetapi dasar tentang pemahaman Kristologi tentang Kristus itu tidak betul, atau abal-abal, atau saudara tidak kuat. Nah, ini berarti fondasi iman saya sendiri lagi tidak bagus, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya.
Bagaimana mau tahu sesuatu di dalam kekristenan yang lebih lagi kalau dasarnya yang Kristus itu saja tidak dipahami, saudara yang terkasih. Maka belajar tentang kristologi sekali lagi itu menentukan sekali fondasi dasar iman daripada kekristenan kita. Satu kali Yesus bertanya kepada beberapa orang, saudara yang terkasih, yang mengikuti dia, dan jawaban tentang mereka mengenai Kristus itu berbeda-beda. Ya, saudara lihat ayat ini ya. Matius 16 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Matius 16 ayat 15 sampai ayat 16. Nanti saudara bisa baca ayat sebelumnya ya. Tapi kita baca saja ayat 15 dan ayat 16 ini. Dalam hitungan 3 kita membacanya. 1, 2, 3. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang lain jawabnya beda. Ada yang bilang mungkin dia ini adalah seseorang yang datang dari PL sana ya, nabi-nabi, Yeremia lah, Yesaya lah, Elia lah. Pokoknya saudara yang terkasih, mereka takser, orang Kupang bilang. Ya, kenapa mereka punya pemahaman yang demikian, saudara? Karena sekali lagi mereka tidak sebenarnya memahami tentang siapa itu Yesus yang mereka ikuti, yang mereka agung-agungkan, yang mereka saudaraku lihat sebagai satu sosok pribadi yang luar biasa waktu itu, melakukan banyak mujizat, mengajar banyak orang, saudara yang terkasih. Tapi mereka tidak mengenal siapa itu Yesus. Karena itu Yesus bertanya. Nah, jawaban Petrus inilah yang Yesus iakan. Kenapa Yesus iakan? Karena jawaban Petrus ini sekali lagi dia mengakui tentang keilahian. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi penting untuk kita semua memahami tentang betapa pentingnya kita mempelajari tentang kristologi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita menelusuri mulai dari perjanjian lama ya, soal pengenalan akan Allah ya, itu menjadi suatu soal yang cukup kontroversi ya. Ada banyak kasus di dalam perjanjian lama yang kita temukan bahwa orang sebenarnya tidak mengenal siapa Tuhan mereka, tidak mengenal siapa Allah mereka. Saudara lihat toh bangsa Israel misalnya ya, setelah mereka dibawa keluar dari tanah Mesir, lalu kemudian mereka berjalan, saudaraku, sekian lama tahun bersama dengan Tuhan. Tuhan bikin mujizat di padang gurun dengan begitu banyak hal. Tapi saudara lihat kasus dalam kitab Keluaran, mulai dari pasal yang ke-20, 19 dan 20 ya. Bagaimana orang-orang Israel itu kemudian membuat patung lembu emas dan kemudian mereka menyembah patung lembu emas. Saudara, kenapa ini? Pertanyaannya kenapa? Jawabannya sebenarnya sederhana. Mereka tidak kenal siapa Tuhan yang mereka sembah. Meskipun mereka merasakan betapa banyaknya mujizat pertolongan Tuhan yang begitu menyertai perjalanan mereka, tapi pengenalan dan pemahaman mereka tentang Tuhan itu sebenarnya tipis sekali, minim sekali. Itu dibuktikan dengan saudaraku, mereka beralih kepada penyembahan patung lembu emas itu. Bahkan itu bukan kasus yang pertama dan terakhir. Terus berjalan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bangsa ini gampang sekali beralih dari ilah yang benar kepada Allah Yahweh, Allah yang mereka sembah itu. Dari satu masa ke masa yang lain, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, bahkan di masa hakim-hakim itu lebih parah. Kalau kita baca kitab hakim-hakim tuh, sebentar dong menyembah patung, habis itu nanti Tuhan datang togor lewat hakim-hakim dong bertobat. Ya, setelah bertobat beberapa waktu kemudian bangun lagi patung-patung berhala, kuil-kuil berhala lagi. Nanti begitu lagi saudaraku, Tuhan datang bicara, Tuhan tegur lewat hakim-hakim. Mereka sadar, musnahkan semua itu patung-patung, ya, kuil-kuil berhala. Tapi nanti berikut lagi kumat lagi. Nah, ini nih saudaraku, itu siklus bangsa Israel. Makanya saudaraku kalau membaca dalam kitab Hosea pasal 4 ayat yang ke-6,
Tuhan Allah berkata kepada bangsa Israel, umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Itu persoalannya. Mereka tidak mengenal Allah karena mereka menolak pengenalan akan Allah itu. Saudara, kasus semacam ini juga bisa terjadi di era zaman kita gereja hari ini. Ya, banyak orang tuh tidak kenal siapa Tuhan yang mereka sembah. Meskipun sudah bilang dia Kristen, meskipun dia mungkin sudah di gereja, meskipun saudara yang terkasih dia alami banyak sekali pertolongan Tuhan, tapi kadang-kadang imannya tuh gampang sekali tergoda dengan penyembahan-penyembahan palsu. Ya. Kalau satu datang bilang ini yang baik, dia ikut tuh. Satu datang bilang ini yang bagus, dia supi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, entah itu benar Allah yang sesungguhnya atau tidak, pokoknya yang penting dia rasa baik, dia supi. Saudara, nah ini pengakuan Petrus menjadi penting. Kita seharusnya seperti Petrus yang berkata bahwa engkau anak Allah, Mesias yang hidup. Tidak ada yang lain selain engkau satu-satunya dalam hidupku. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini makanya kita penting sekali belajar mengenai kristologi itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, mengapa kita perlu belajar kristologi? Jadi saya ulang, yang satu, itu menyangkut kita pun dasar iman. Ya, dasar iman kita, kekristenan. Sehingga tidak gampang digoyahkan. Entah satu datang mau tawar ini, tawar itu, kita tidak akan goyah. Karena kita pun pemahaman tentang Kristus jelas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Tapi kalau pemahaman tentang Kristus belum jelas, gampang tergoda. Satu datang bujuk rayu, bilang ada mujizat, ada ini, ada itu, ada tetek bengek, dia suka setinggal Tuhan. Ya. Yang penting bagi dia ya sesuatu yang menguntungkan secara jasmani. Yang kedua, pentingnya belajar kristologi adalah menjaga dari banyaknya ajaran sesat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Semakin kita menuju kepada zaman akhir ini dan akhir zaman, saudara yang terkasih, maka akan muncul sekali banyak ajaran-ajaran sesat. Ya. Banyak sekali ajaran-ajaran palsu. Bahkan itu muncul di dalam kelompok Kristen itu sendiri. Saudara yang terkasih. Jadi bukan dari luar, tapi dari dalam Kristen sendiri itu banyak sekali muncul ajaran-ajaran sesat. Ya, saudara yang terkasih, ini karena itu kita butuh fondasi kuat tentang kristologi, tentang pemahaman kita dengan Tuhan. Sehingga kalau ada ajaran-ajaran yang melenceng dari Alkitab, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Injil Kristus, kita punya filter. Kita bisa, saudaraku, mengujinya karena kita punya ukurannya, kita punya kanonnya, saudara yang terkasih. Ya, tapi kalau kita tidak punya ajaran yang benar, kita mau ukur ajaran sesat pakai apa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang mesti punya dulu alat ukur kan? Ya, kita bisa katakan satu timbangan itu adalah timbangan yang tidak stabil atau tidak benar kalau kita punya timbangan yang benar. Saudara yang terkasih, betul sana bisanya bilang, lu pun timbangan rusak. Ya, itu son pas 1 kilo, buktinya mana? Kita mesti punya timbangan yang lain, alat ukur yang pas. Nah, karena itu kita belajar kristologi supaya kita benar-benar memahami. Sehingga saya punya ajaran yang betul. Saya pegang ajaran yang benar. Jadi kalau ada ajaran-ajaran sesat datang, saya punya filter. Saya punya kanon. Saya punya alat ukur yang membuat sehingga saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya berani berkata ini salah karena saya punya yang benar. Saya berani berkata ini benar dan saudara yang ini salah karena saya betul-betul punya yang asli. Itu ajaran yang asli. Itu sebabnya kita penting sekali belajar tentang suatu ajaran. Dalam hal ini adalah kristologi. Saya tunjukkan ayat ini dulu. Kolose 2 ayat 8. Begini firman Allah. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus, tidak menurut kristologi itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Jadi ada ajaran-ajaran yang coba menawan kita dengan filsafat-filsafat kosong, dengan ajaran turun-temurun, tapi itu tidak sesuai dengan ajaran Kristus, ajaran kristologi yang kita punya itu. Maka itulah sebabnya kita penting sekali belajar tentang kristologi. Sehingga kita bisa melihat, oh ini ajaran ini palsu bukan? Ini nih roh dunia kok bukan? Ini nih filsafat kosong kok bukan? Ini Injil sejati atau Injil palsu? Nah, itu kita mesti belajar dulu. Ini makanya penting, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mempelajari tentang kristologi. Yang ketiga, pentingnya belajar kristologi, saudara yang terkasih dalam Tuhan, adalah menjadi pusat pengharapan keselamatan kita. Ya. Karena yang membedakan iman kekristenan itu dengan ajaran-ajaran di luar sana itu adalah mengenai Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Kita punya Yesus Kristus itu yang menjadi fondasi pengharapan kita. Ya. Karena itu kita memang harus paham tentang si Dia itu, Kristus itu. Saudara. Sebab inilah pusat pengharapan keselamatan, pusat pengharapan sorga, pusat yang namanya hidup kekal ada pada Kristus. Kalau ini jadi pusat, ini yang menjadi sentral, ini maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mesti paham dong. Ini pusat pengharapan saya yang akan datang ini. Pengharapanku hanya Yesus saja. Saudara yang terkasih, Yesus saja itu pengharapan kita. Maka kita harus belajar memahami Dia, mengerti tentang Dia lebih dalam lagi. Sehingga kita punya pengharapan itu tidak gampang digoyahkan oleh apapun. Dialah pusat pengharapan kita. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia pengharapan kita. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau dia tidak melalui aku. Jelas ini ayat. Ya, saudara yang terkasih. Di Kisah 4 ayat 12 dibilang di situ, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya kita beroleh selamat. Ya saudara, ini berarti sekali lagi Dialah pusat pengharapan kita. Jadi kenapa saya harus belajar kristologi dengan baik? Satu, yang pertama, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar kristologi itu menjadi dasar iman kekristenan kita. Itu menjadi fondasi yang kuat bagi iman kekristenan kita. Yang kedua, kenapa saya mesti belajar kristologi? Karena hari-hari ini saya akan berjumpa dengan banyak sekali ajaran-ajaran. Ya, dan saya harus memahami dengan tepat siapa Kristus yang saya sembah dan saya yakini. Yang ketiga, kenapa saya mesti belajar kristologi? Saudara yang terkasih, karena Dialah pusat pengharapan saya, keselamatan saya, sorga, hidup kekal, saya yakin ada pada Dia. Makanya saya mesti belajar dan mengenal Dia lebih dalam lagi. Amin. 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 Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini pusat pengharapan kita. Nah, sekarang kita masuk lebih jauh mengenai, saudaraku, keilahian Yesus. Ya, ini kita mulai masuk pada poin pertama yang besar. Poin pertama tentang keilahian Yesus. Nah, dalam bagian mengenai keilahian Yesus ini, saudara yang terkasih, ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan mengenal dulu ajaran-ajaran yang menyangkal keilahian Yesus. Jadi ini ada ini ajaran-ajaran yang menyangkal keilahian Yesus ini bahkan sudah muncul sejak abad yang kedua, ya. Itu sangat banyak ajaran-ajaran yang menyangkal keilahian Yesus. Ya, puncaknya nanti memang pada abad ketiga diekspos atau dibuat menjadi lebih luar biasa. Lalu kemudian yang kedua yang akan kita pelajari, kita akan membuktikan bahwa Alkitab kita menyatakan bahwa Yesus itu benar-benar ilah atau Allah. Ya, untuk menggugurkan semua ajaran-ajaran yang menyangkal akan keilahian dari Yesus Kristus. Ini adalah dua bagian besar yang akan menjadi sorotan kita pada pembelajaran kita mengenai keilahian Yesus. Oke, kita masuk pada
ajaran-ajaran yang menyatakan bahwa Yesus bukan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ajaran ini muncul yang pertama disebut dengan ajaran adoptionism. Adoptionism ini atau dari asal katanya adopsi. Adopsi itu berarti pengangkatan. Diadopsi, diangkat. Nah, apa yang diajarkan oleh adoptionism ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, adoptionism ini mengajarkan, saudaraku, ini seorang yang namanya Paulus Somasata. Dia dari Antioquia. Itu sekitar tahun 3 Masehi, di abad yang di abad yang pertama, di tahun 3 Masehi itu muncul ajaran ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Uskup Paulus Somasata itu. Nah, dia memberitahu bahwa adoptionism itu membuktikan bahwa Yesus itu bukan Allah sejak kekekalan. Jadi sejak kekekalan Yesus bukan Allah, melainkan hanya manusia biasa yang diangkat atau diadopsi menjadi anak Allah karena ketaatan dan kesalehannya. Jadi Yesus itu, saudara, diangkat menjadi Allah karena dia taat, dia saleh. Tapi dia sebenarnya bukan Allah sejak kekekalan. Itu paham adoptionism itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang ini ajaran dalam namanya adoptionism itu sudah tidak ada lagi. Ya. Tetapi bias-biasnya atau efek-efek dari adoptionism itu masih ada sampai hari ini, saudara yang terkasih. Ya. Bahkan belakangan ini muncul sangat viral. Ya, saudara yang terkasih. Satu pendeta besar di Indonesia itu, saudara yang terkasih, saya tidak sebut di nama saya, ya. Tapi dia akan mengajarkan seperti yang adoptionism ajarkan, bahwa Yesus itu diadopsi atau diangkat menjadi Allah, ya saudara, pada suatu kasus tertentu karena ketaatan dan kesalehannya. Ya, saudara yang terkasih, lebih eksplisit, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang dimaksud dengan ketaatan dan kesalehannya ini ada pada 2 peristiwa. Ya, sabar ya. Yesus adalah manusia biasa. Dengan demikian keilahian Yesus bukanlah sesuatu yang esensial di dalam dirinya. Dia mendapatkannya pada suatu titik tertentu dalam kehidupannya. Jadi, karena ada kesalehan dan ketaatan pada suatu titik, maka dia kemudian diangkat, diadopsi menjadi anak Allah. Kapan itu titik? Menurut ini paham adoptionism itu, titik itu adalah pada saat Yesus itu dibaptis. Dan saat Yesus mengalami kebangkitan. Karena waktu Yesus dibaptis itu dia taat kepada Bapa, saudaraku. Sehingga ada suara dari sorga yang mengatakan, ya, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Disitulah, saudara yang terkasih, ada suatu status kehormatan yang diberikan kepada Yesus. Diangkat, saudaraku, atau diadopsi, dia menjadi Allah. Sesaat, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nanti setelah itu dia menderita, saudaraku yang terkasih, selama 3,5 tahun di dunia ini, maka dia bukan Allah. Tapi pada satu titik nanti dia mati dan dia bangkit, itu dia Allah lagi. Itu persis dengan ajaran yang muncul belakangan ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang meyakini bahwa Yesus itu Allah setelah dia mengalami kebangkitan. Jadi saudara, adoptionism memang sudah digugurkan oleh bapak-bapak gereja, saudaraku, oleh beberapa konsili pada awal-awal abad, saudaraku, mula-mula. Tetapi hari-hari ini bias-biasnya itu efek-efeknya masih ada. Dan saudaraku, ajaran ini berkembang cukup luar biasa. Ya. Karena kenapa saya katakan cukup luar biasa? Karena gereja pendeta yang mengajarkan ini kan sudah membentuk satu sinode gereja yang cukup berkembang. Nah, berarti dia pengantek-antek cukup banyak ini. Pengikut-pengikutnya juga banyak ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Karena kalau saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini ajaran menjadi sesuatu yang begitu kental. Jadi mereka tidak mengakui Yesus sebagai ilah.
dalam titik-titik tertentu, saudara yang terkasih, bukan sejak kekekalan, tapi nanti dulu, waktu dia dibaptis dia Allah, waktu dia bangkit baru dia Allah, waktu dia naik ke sorga, saudaraku yang terkasih, baru dia Allah. Ini nih perhatiin, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nanti kita akan gugurkan ini pandangan, saudara yang terkasih, dengan ayat-ayat firman yang kita akan bahas tentunya dalam pembuktian ya. Saya tidak buktikan sekarang, kenapa? Karena saya masih tunjukkan dulu ini kasus-kasusnya, ini ajaran-ajaran menyeleweng tentang keilahian Kristus, saudaraku. Ya, ini yang namanya adopsionisme. Jadi saya berharap kalau saudara terjebak dengan ajaran-ajaran seperti ini, ya jangan saudara lalu kemudian gampang diyakini ya. Ini makanya perlu dipelajari dengan baik. Lalu yang kedua adalah ajaran Nestorianism. Ini karena yang mengikrarkan atau yang mengeluarkannya ini namanya adalah Nestorius dari Konstantinopel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Nestorianism. Karena itu dia punya nama Nestorius, jadi ini ajaran disebut dengan Nestorianism. Nah, apa itu Nestorianism itu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini ajaran yang menyatakan bahwa dalam diri Yesus Kristus itu terdapat dua pribadi yang terpisah. Satu namanya pribadi ilahi yang disebut dengan firman, dan satu pribadi manusia, Yesus dari Nazaret. Jadi ini ada dua pribadi, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam satu diri. Jadi saudara yang terkasih, saya juga bingung dan ini ajaran karena mana ya? Dua pribadi. Jadi kadang-kadang Yesus Kristus itu dia dilihat sebagai ilah atau pribadi Allah ketika dia berfirman. Ya, ketika dia berfirman maka dia Allah. Ya. Tapi kalau dia sulapar, dia dilukai, dia dicambuk, oh berarti itu dia manusia. Lahir di kandang, oh dia manusia. Saudara yang terkasih dalam tanah. Ini jadi dia menempatkan Yesus Kristus itu dalam dua pribadi yang terpisah. Saudara yang terkasih. Ini kadang-kadang tidak masuk akal ya. Tapi ya ini ajaran juga berkembang ini, Nestorianism. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang meyakini bahwa Yesus itu memiliki dua kepribadian. Kepribadian kealahan dan kepribadian kemanusiaan. Maka ini perlu kita waspadai, saudara. Kenapa saya katakan begini? Karena istilah ini seringkali membias di sekarang ini dengan sebutan Yesus itu manusia 100%, Allah itu 100% juga dalam Yesus. Nah, ini kalimat ini perlu minta maaf ya, saudara yang terkasih. Kita mesti lihat ini kacamatanya bagaimana. Dia mengatakan Yesus itu Allah 100% dan Yesus itu manusia 100% dalam pemahaman seperti apa? Jangan sampai dalam pemahaman Nestorianism yang meyakini bahwa ada dua pribadi sekaligus. Ya. Ada pribadi ilahi, tetapi juga ada pribadi manusia. Wah, ini sesat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Jadi kita tidak boleh bilang Allah 100%, Yesus 100% Allah, 100% manusia. Tapi kita maksudnya tidak memahami konteks ini apa yang dimaksud. Kalau dalam pemahaman kita bahwa itu dua pribadi, kita jadi salah tuh. Jadi kadang-kadang Yesus itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia terpisah dari kemanusiaannya, lalu kemudian dia kadang-kadang terpisah dari keilahiannya. Jadi dua pribadi nih, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nestorianism itu ada kesan dalam diri Yesus terdapat dua pribadi, yakni pribadi Yesus itu sebagai manusia yang ditumpangi. Saya garis bawahi kalimat itu. Oleh pribadi logos atau firman yang ilahi. Ya saudara yang terkasih. Jadi manusianya itu ditumpangi oleh pribadi logos. Jadi Yesus tapi ada satu pribadi lagi yang namanya logos ilahi. Dalam diri, dalam satu manusia itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nestorianism itu juga mengakui bahwa firman menguasai manusia Yesus. Sehingga Yesus menginginkan, menghendaki dan berbicara seperti Allah. Nah, ini nih kalau kita tarik lebih jauh, saudara yang terkasih, itu bisa jadi membias kepada oknum-oknum yang lain.
saya juga bisa jadi Allah berarti. Ya. Kenapa saya bilang saya juga bisa jadi Allah? Ya satu saat kalau saya ini hidup dikuasai firman Allah, saya melakukan kehendak Allah, saya berbicara dalam kemauan Allah, ya berarti saya juga Allah. Kalau ikut Nestorianism. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena manusianya saya juga bisa ditunggangi atau ditumpangi oleh logos firman. Yesus pernah bilang dalam Yohanes 15, aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Firmanku tinggal di dalam kamu dan apalagi ya saudaraku, dan kamu tinggal di dalam firmanku. Nah ini berarti kita juga bisa jadi Allah kalau kita ikut Nestorianism ini. Ya saudara yang terkasih, karena saat tertentu Anda berbicara dalam kemauan Allah, Anda melakukan kehendak Allah, Anda jadi Allah sudah. Jadi ini tentu juga tidak tepat, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nestorianism. Ajaran berikut itu disebut dengan Apollinarianism. Saudara yang terkasih, ini juga pemerkasannya namanya Apollinaris dari Laodikia. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya waktu tahu dia dari Laodikia, saya kemudian saudaraku yang terkasih mengingat-ingat kitab Wahyu pasal 3 yang bicara tentang jemaat Laodikia. Ya. Jemaat Laodikia itu saudara yang terkasih, jemaat yang miskin rohani. Jadi tidak heran kalau ini uskup Laodikia 1 ini juga saudara yang terkasih di abad yang di tahun 3 Masehi, abad pertama ya, saudara yang terkasih, dia juga melakukan suatu penyesatan ya, mengajarkan tentang sesuatu yang menyangkal soal keilahian Yesus. Nah, apa yang diajarkan oleh Apollinaris ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang dia ajarkan adalah Yesus Kristus itu memiliki tubuh dan jiwa manusia, tetapi tidak memiliki roh atau pikiran manusia. Karena itu sebagai ganti daripada roh itu, ya dia tidak punya pikiran itu, gantinya adalah logos atau firman Allah, menggantikan bagian rasional atau roh manusianya itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang dipikirkan oleh Apollinarianisme. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi Yesus itu hanya punya tubuh, jiwa, tapi tidak punya roh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena dia punya pemahaman trikotomi. Karena itu saudara dia pikir, oh rohnya itu berarti digantikan dengan logos yang namanya firman Allah sebagai bagian dari rasional atau roh manusia itu sendiri. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nah ini juga akhirnya bertabrakan dengan apa yang Alkitab katakan. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, masa Yesus tidak ada roh? Hanya ada logos, firman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini mereka pakai ayat dalam Yohanes pasal 1, ayat 1 dan ayat 14. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ini juga sekali lagi kita harus hati-hati karena bisa juga membias bagi gereja di masa kini. Bisa membias juga pada gereja masa kini. Pemahaman-pemahaman seperti ini memang sudah gugur ya sekali lagi. Tapi efek-efeknya itu. Mulai ada saksi Yehova, ajaran liberal. Saudaraku, ini kan mirip-mirip. Ya. Mirip-mirip dengan apa yang dikatakan pada zaman-zaman abad pertama, saudaraku. Di tahun-tahun 3, tahun 2 Masehi, ini muncul-muncul model-model begini. Kristus tidak sepenuhnya manusia karena bagian pikirannya atau roh manusia digantikan oleh firman Allah. Jadi dia tidak sepenuhnya manusia karena dia punya bagian roh itu yang adalah firman Allah. Dan firman Allah itu adalah Allah seturut Yohanes pasal 1 ayat 1. Maka karena firman Allah itu adalah Allah, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu firman Allah sudah masuk ke dalam rohnya, maka saudara yang terkasih, dia tidak lagi manusia 100%, ya, tapi karena ada roh Allah, maka dia juga ada Allah di dalam.
Karena ada firman Allah, maka juga dia menjadi Allah. Gitu. Karena firman itu. Ini juga tentunya bertentangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Ajaran yang berikut adalah eutychianism. Ini juga menyangkal tentang keilahian Yesus. Saudaraku, pada saat inkarnasi menurut ajaran ini, hakikat ilahi menghisap, menyerap hakikat kemanusiaan. Sehingga Kristus hanya memiliki satu hakikat, yaitu hakikat ilahi. Pada saat inkarnasi, maksudnya waktu Yesus lahir ke dalam dunia ini, itu hakikat ilahinya dihisap atau diserap oleh hakikat kemanusiaan. Sehingga Kristus hanya memiliki satu hakikat saja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah ini ya masih ada kait-kaitannya juga dengan ajaran yang tadi pertama ya, saudaraku. Mirip-mirip ini. Jadi kemanusiaan Yesus itu menghisap hakikat keilahian. Ada lagi yang namanya monophysitism. Saudara yang terkasih. Ini adalah Yesus memiliki satu hakikat saja dalam satu pribadi, yaitu manusia dan Allah. Jadi satu pribadi itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya Yesus itu yang namanya, itu dia hanya satu, yang memiliki satu hakikat saja dalam satu pribadi, yaitu manusia dan Allah. Jadi manusia dan Allah itu tidak dua hakikat, tapi satu hakikat. Naturnya atau sesuatu yang esensi itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dijadikan satu. Manusia itu jadi satu dengan Allah. Jadi hanya ada satu hakikat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Monotelitism ini, saudaraku, ini sahabat, satu gambar. Maaf saya tidak sempat taruh di sini. Jadi ini terjadi suatu campuran. Yesus memiliki dua hakikat, hanya ada satu kehendak, yaitu campuran ilahi dan manusia. Jadi masuk itu ilahi, masuk itu manusia. Masuk ilahi, masuk itu manusia. Jadi Don tidak mengakui bahwa manusia itu satu hakikat, lalu kemudian saudaraku Allah itu satu hakikat. Padahal saudaraku jelas manusia itu satu hakikat, Allah itu satu hakikat. Tidak bisa kemanusiaan dan kealahan itu digabungkan menjadi satu hakikat, tidak bisa. Karena ini hakikat yang berbeda. Hakikat manusia dan hakikat ini substansi. Itu tidak bisa dijadikan satu. Anak-anak Tuhan. Ya. Kita ini manusia, saudara yang terkasih, itu hakikat kita. Jadi sejak semula hakikat kita itu adalah manusia. Tidak bisa digantikan dengan hakikat yang lain. Itu hakikat. Nah Yesus juga begitu. Waktu dia datang ke dalam dunia ini, hakikatnya itu adalah hakikat manusia. Dan hakikat Allah itu tidak bisa digabungkan. Jadi dua hakikat, saudaraku, ada di dalam satu pribadi yang namanya Allah. Ini yang namanya Yesus Kristus. Jadi hakikat Allahnya ada, hakikat saudaraku manusianya ada. Itu substansi yang tidak bisa diabaikan. Itu naturnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ini beda dengan tadi yang kita sebut dengan neo dan apo dan sebagainya. Itu saudara yang meyakini bahwa Yesus itu bisa tercampur hakikatnya, bisa ditunggangi hakikatnya, keilahiannya. Itu sesuatu yang tentunya tidak seturut dengan apa yang Alkitab katakan. Nah ini ajaran-ajaran yang perlu kita waspadai. Nah mari kita lihat saudaraku bahwa ini ajaran-ajaran memang kemudian digugurkan oleh pandangan-pandangan kitab suci. Ini buktinya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bukti-bukti Alkitab bahwa Yesus benar-benar adalah Allah dan tidak bisa dipungkiri oleh apapun ajaran-ajaran yang saudaraku yang sudah ditebar luaskan, yang merajalela kiri kanan itu tidak bisa saudaraku membatalkan apa yang menjadi fakta-fakta di dalam Alkitab. Nah, saya tunjukkan bukti-bukti Alkitab ini bahwa Yesus adalah Allah. Yang pertama, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus disebut sebagai Allah. Ini sesuatu yang Alkitab bicarakan. Jadi Yesus tidak hanya disebut sebagai anak manusia, tapi dia disebut sebagai Allah. Lihat ayat ini 1 Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Mari kita baca bersama-sama ayat ini dalam hitungan 3. Jemaat Tuhan ya. 1, 2, 3.
yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ayat ini lagi, Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, ayat 1 dan ayat 14 maksud saya. Oke, 1, 2, 3. Palampunanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Yesus sebagai Allah ini tidak bisa dipisahkan. Jadi dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, dikatakan ya. Lalu kemudian saudara, firman itu menjadi manusia, bukan ditunggangi manusia. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini pengajaran Alkitab. Jadi Allah itu adalah, sekali lagi, Yesus Kristus adalah Allah, Yesus Kristus itu juga adalah manusia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hakikat yang berbeda, hakikat kealahan dan hakikat kemanusiaan ada di dalam satu pribadi. Itu tidak bisa dipisahkan. Itulah Kristus Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, ini ayat ini menjadi salah satu ayat yang cukup multitafsir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, cukup multitafsir. Lalu kemudian saksi Yehova memunculkan terjemahan yang berbeda tentang ayat ini. Sehingga mereka meyakini bahwa memang Yesus itu bukan Allah. Ya, manusia ciptaan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ini jelas ayat ini mengatakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Firman itu yang kemudian menjadi manusia. Ya. Lalu kemudian diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaan. Ini saudara bisa bandingkan juga dengan kitab Filipi pasal yang kedua. Saudara yang terkasih, mulai ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Di situ dikatakan bahwa saudaraku, dia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia menderita lalu kemudian mati di atas kayu salib. Nah, kata mengosongkan di dalam teks itu menjadi polemik ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena ada yang mengatakan bahwa kata mengosongkan itu berarti dia tinggalkan kealahannya. Ya, dia tidak lagi memakai atribut kealahannya, hakikat substansi kealahannya itu dia tinggalkan. Itu salah, saudara yang terkasih. Kata mengosongkan di sana itu tidak bermakna demikian dalam teks bahasa asli Alkitab. Tapi kata mengosongkan itu, saudaraku yang terkasih, lebih tepat diartikan atau lebih tepat diterjemahkan bahwa dia mengambil rupa manusia tanpa meninggalkan hakikat kealahannya, tanpa meninggalkan substansi kealahannya. Jadi bukan mengosongkan dalam arti tinggalkan, tidak, tetapi mengambil rupa. Hamba itu di saudaraku dilekatkan di dalam pribadinya, menjadi bagian dalam pribadinya. Jadi saudaraku, ada hakikat kealahan lalu ditambah lagi satu hakikat namanya hakikat kemanusiaan. Itu ada dalam diri Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, itu sebabnya orang Kristen meyakini bahwa Yesus adalah Allah. Kelompok agama lain mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah, tapi kita angkat menjadi Allah. Kenapa? Karena saudara yang terkasih, Yesus sendiri tidak pernah menyebut dirinya adalah Allah. Dia tidak pernah menyebut dirinya adalah Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sekarang sederhananya begini. Saya tidak sebut diri saya manusia. Apakah itu membuktikan bahwa saya bukan manusia? Saya tidak kasih tahu kepada saya manusia. Saya manusia. Melihat ke tidak, saya ini manusia. Ya saudara, saya tidak pernah omong begitu. Tapi apakah itu membuktikan bahwa saya bukan manusia?
Tidak bisa, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bukti bahwa saya manusia, ya saya bicara. Saya tidak perlu ngomong saya manusia pun, dari saya bicara, saya berjalan. Orang lihat saya punya pikiran, orang lihat saya pun tingkah laku. Orang tahu ini saya ini manusia, bukan binatang. Saudara yang terkasih. Nah, Allah Yesus tidak perlu dia bilang saya Allah, tidak perlu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi dari perilaku, sikap, perbuatannya dan semua efek-efek yang terjadi dalam hidupnya itu membuktikan bahwa dia adalah Allah. Karena dia, saudaraku, ada sifat-sifat itu, maka kemudian orang lain menyebut dia adalah Allah. Dia tidak perlu menyebut dirinya, tapi orang lain melihat itu dan mengakuinya bahwa itu adalah Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sehingga kita tidak boleh terpengaruh ya dengan kata-kata orang yang mengatakan dia sendiri tidak bilang saya Tuhan sembahlah saya. Ya, saya Allah sembahlah saya. Saudaraku, tapi kita ini yang suka sebut-sebut dia adalah Allah. Ya tidak perlulah Tuhan disebut dirinya adalah Allah. Ya saudara, tidak perlu. Ya kalau dia mau sebut ya suka-suka dia tidak mau sebut juga, siapa mau paksa? Ya sama seperti saya. Saudaraku, saya tidak mau bilang saya manusia, siapa mau paksa saya? Kok saya manusia memang nah. Itu namanya pemaksaan yang tidak berdasar, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sama seperti Presiden Prabowo, ya, dia sudah presiden. Anda mau bilang dia tidak presiden juga? Dia, saudaraku, dia tidak mengaku dirinya presiden pun semua orang sudah tahu dia presiden. Dia tidak perlu kemana-mana dan bilang saya presiden, tidak perlu. Orang semua sudah tahu lu presiden. Nah itu saudaraku, jadi Allah itu jelas terlihat di dalam diri Kristus, dalam diri Allah, dalam diri Yesus ada kealahan, itu terlihat jelas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya menurut fakta-fakta Alkitab. Lihat ayat ini. Roma 1 ayat 8. Dia mengatakan begini ayat ini. Tetapi anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Tentang anak ia berkata, anaknya di situ bicara soal Yesus, ia di sana bicara soal Allah Bapa. Jadi Allah Bapa sendiri berkata tentang Yesus itu, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Lalu kamu bilang dia bukan Allah? Bapa saja mengakui dia Allah. Tentang anak Allah, Bapa berkata, tahtamu, tahta siapa? Tahta Yesus. Yesus siapa? Ya Allah, tetap untuk selama-lamanya. Jadi kalau siapa? Kau bilang dia bukan Allah. Ibrani 1 ayat 8 itu jelas itu. Roma 9 ayat 5. Ini ayat-ayat ini jelas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Kalau tadi Bapa yang mengakui, Bapa di sorga. Sekarang saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi pernyataan Roma 9 ayat 5. Ini juga adalah kutipan dari perjanjian lama. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah. Yesus itu adalah Allah. Jadi tidak mungkin tidak Allah. Saudaraku, Yohanes 20 ayat 28. Sekarang Thomas juga mengakui. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi, nih kesimpulan sementara. Yesus Kristus itu sama dengan satu diri dengan dua hakikat. Satu pribadi, dua hakikat. Kalau manusia itu satu diri, satu hakikat. Saya ini satu diri, satu hakikat. Hakikatnya namanya manusia. Saudara. Tapi Yesus Kristus tidak. Dia satu diri, dua hakikat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, Allah Trinitas atau Tritunggal itu tiga diri atau tiga pribadi. Satu hakikat. Hakikatnya namanya Allah. Nah, Yesus Kristus itu satu pribadi tapi dua hakikat. Ada hakikat yang namanya kealahan, ada hakikat yang namanya kemanusiaan. Ini tidak bisa tidak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi cara pandang kita begini. Kalau orang bilang Trinitas itu akhirnya menjadi bukan lagi
percaya bahwa satu Tuhan, tapi tiga Tuhan, itu menjadi salah. Ya. Karena Trinitas itu meyakini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu hakikat kealahan. Tapi meyakini tiga pribadi yang berbeda. Karena Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus, juga bukan Roh Kudus. Ini tidak bisa sama. Dan itu fakta Alkitab, itu jelas. Ya, kalau Yesus adalah Bapa, maka tidak mungkin, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapa Yesus ya saudaraku, lalu kemudian dia bilang begini, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Saya adalah Bapa, juga saya adalah anak. Bagaimana saya bilang sama diri saya kembali, Bapa, ke dalam tangan? Nah, itu tidak masuk akal tuh. Dari mana? Ya jelas ini karena beda pribadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya sudah beda, kalimat-kalimat ini jelas beda. Ya, aku akan pergi, ya Yesus berkata, ya. Dan aku akan, saudaraku, minta kepada Bapa supaya dia memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Berarti lihat ini, Yesus bicara kepada Bapa, Bapa kemudian lagi mengutus yang namanya Roh Kudus. Ini tiga pribadi yang beda, jelas beda. Itu ayat-ayat jelas, saudaraku. Waktu orang dibaptis, dibilang dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jelas tiga pribadi yang berbeda. Jadi Bapa bukan anak, anak bukan Bapa, Bapa juga bukan Roh Kudus, Roh Kudus juga bukan Bapa. Itu tiga pribadi yang berbeda. Itu Allah Tritunggal. Nah, Kristus itu juga begitu, satu diri, dua hakikat. Hakikat ada kealahan, ada kemanusiaan. Itu tidak bisa dipisahkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya Tuhan Yesus itu, saudaraku, kadang dia menggunakan hakikat kealahannya, kadang dia menggunakan hakikat kemanusiaannya. Tapi waktu dia menggunakan hakikat kemanusiaannya, bukan Allahnya pergi, Allahnya hilang. Saudara, waktu dia gunakan hakikat kealahannya, bukan manusianya hilang, tinggal Allahnya saja. Enggak, dua-duanya tetap ada di dalam satu pribadi, dua-duanya tetap berdiam di dalam satu pribadi yang namanya Yesus Kristus. Dia punya hakikat kealahan dan dia punya hakikat kemanusiaan. Maka kita yakini dia, yang kita tadi sebut Allah 100% dan juga manusia 100%, itu bukan karena terpisahkan, tidak, tetapi memang satu pribadi ada pada dua hakikat yang melekat di dalamnya. Amin. Amin. Tanya samping kiri kanan, sampai sini pusing? Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya ini butuh iman sejati untuk bisa meyakini semuanya ini. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, ini pelajaran yang memang agak rumit, saudaraku, tapi kita mesti belajar untuk lebih memahami lagi. Berdoa minta kepada Roh Kudus, Tuhan, kita rindu memahami lebih dalam lagi ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, karena kita memahami satu pribadi, satu hakikat saja pusing. Gitu. Coba saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat ya, ada pasangan suami istri. Itu tuh kan satu pribadi, satu hakikat. Suami itu satu pribadi, satu hakikat. Istri itu satu pribadi, satu hakikat. Menikah bertahun-tahun, tapi kadang-kadang memahami yang satu ini saja, potong pusing 7 keliling. Yang terkasih, padahal hanya cuma satu hakikat. Apalagi memahami yang satu pribadi, dua hakikat. Ya pusinglah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi saya percaya ada Roh Kudus yang akan menolong dan membantu kita untuk memahami bahwa benar memang dia Tuhan, dia Allah, tapi dia juga manusia yang ada memberikan keteladanan, memberikan contoh, memberikan panutan bagaimana hidup sebagai seorang manusia, ya saudaraku, untuk berkenan di hadapan Allah. Jadi kita tidak boleh pisahkan, saudaraku, antara keilahian dan kepribadian, kemanusiaan Tuhan Yesus itu dengan dua pribadi, tapi sekali lagi satu hakikat di dalam satu pribadi. Itulah keilahian Yesus Kristus. Oke, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya koma sampai di sini untuk pembuktian yang pertama ini. Sekali lagi, jadi Alkitab menunjukkan jelas fakta-fakta ini bahwa Yesus memang Allah. Ya, sebutan-sebutan dari baik oleh Allah Bapa sendiri
Ibrani 1 ayat 8, lalu kemudian oleh Paulus yang mengutip Roma 9 ayat 5 juga, ya saudaraku. Lalu kemudian ya Thomas sendiri memberikan pengakuan. Jadi ini pengakuan tentang Allah itu jelas dalam Alkitab. Nah, tidak mungkin sekali lagi dia Yesus bukan Allah. Itu mustahil. Karena ini jelas pengakuan-pengakuan eksplisit. Bukan pengakuan-pengakuan implisit loh. Ini eksplisit. Artinya terang-terangan dong bilang Tuhanku Allahku. Ya, itu jelas. Allah yang dipuji selama-lamanya. Itu eksplisit. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di situ dia tentang anak yang berkata tahtamu ya Allah. Itu eksplisit. Jadi kalau mereka mau menyatakan bahwa Tuhan bukan Allah, gugurkan ini 3 ayat dulu. Ibrani 1 ayat 8, Roma 9 ayat 5, Yohanes 20 ayat 28. Mau tafsirkan model apa? Yang ini ayat-ayat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini eksplisit masalahnya. Tidak ada tafsiran implisit di dalam. Ini eksplisit, jelas-jelas. Jadi baca pisu pas. Allah. Itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kedua, nanti kita akan buktikan bahwa Yesus adalah Allah. Itu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dalam perjanjian lama, dan kita akan lihat Yesus disebut Tuhan sebagaimana yang juga ada di dalam PL. Itu nanti kita akan lihat pada kesempatan next time. Oke? Tuhan berkati kita dengan firman Tuhan ini. Haleluya.